Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue masih mau bahas tentang gimbal kamera yang paling fenomenal di akhir 2023 ini, DJI Osmo Pocket 3. Bahkan sampai video ini dibuat tanggal 22 Desember, ini kondisi stok di official store DJI Indonesia itu masih kosong. Jadi di video kali ini gue lebih mau cerita tentang pengalaman gue pakai DJI Osmo Pocket 3 ini selama 2 minggu waktu kemarin liburan ke Jepang. Gue mau cerita gimana kelebihan dan kekurangannya dan pengalaman selama gue pakai ini waktu liburan kemarin. Ada satu hal yang bikin gue amazed dengan DJI Osmo Pocket 3 ini, karena selama gue pakai itu, dari awal gue pergi masih di bandara di Indonesia, sampai pulang balik lagi ke Indonesia, itu sama sekali gue belum pernah mengalami yang namanya error. Jadi gue salut banget sama DJI karena sebelum mereka merilis produk ini, betul-betul udah dites baik secara hardware maupun software. Waktu itu sempat ada update software satu kali waktu liburan itu, dan gue sempat update juga. Walaupun sebelumnya sebetulnya nggak ada masalah sih, cuman karena ada bug fix ya udah gue install aja untuk update firmware-nya. Nah, untuk sebuah produk yang baru diluncurkan kurang lebih 1 bulan, ini menurut gue hebat banget sih karena sama sekali nggak ada error baik dari segi hardware maupun software-nya. Berbeda pengalamannya dengan action cam yang pernah gue beli sebelumnya, walaupun ini bukan action cam ya. Nah, pengalaman ini mungkin belum tentu teman-teman alamin ya, walaupun sama-sama membeli produk yang sama. Jadi ceritanya waktu itu gue sempet beli action cam dari brand yang cukup terkenal yang sekarang udah sampai seri ke-12. Waktu itu gue beli seri yang ke-7-nya. Itu gue beli waktu mau liburan juga. Jadi gue beli di airport di Singapura. Itu kalau nggak salah tahun 2018. Itu sebelum gua ke Korea, itu ada transit di Singapura. Jadi gua waktu itu beli di sana karena waktu itu di Indonesia belum ada. Nah, jadi setelah gua beli, gua pakai, dan ternyata itu tuh ada problem di digital stabilization-nya. Cuman karena sistem si action cam itu langsung stabilization itu terekam ke videonya. Jadi udah aja nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Setelah gue pulang, gue cek klipnya itu hampir semuanya nggak ada yang bisa dipakai. Dan setelah itu baru ada update yang bikin digital image stabilization itu jadi lebih bagus. Nah, tapi kan yang namanya momen liburan nggak bisa diulang lagi ya. Ini yang gue sayangin sih. Padahal brand tersebut udah besar dan action cam itu udah generasi ke-7 loh. Tapi masih aja ada sistem atau software yang belum mateng tapi udah dirilis gitu produknya. Harusnya betul-betul dites dulu sampai aman baru dijual ke publik. Jadi makanya gue nggak mau beli action cam yang merek itu lagi. Walaupun kayaknya sampai generasi ke-12-nya pun kayak nggak begitu berasa sih bedanya ya dengan yang waktu itu gue beli seri 7 yang terakhir udah gue jual. Nah, selanjutnya untuk brand satu lagi yang 360 derajat itu ya mungkin teman-teman tahu ya. Ini masih gue pakai sih, cuman untuk yang salah satunya itu tiap rekam 4K itu berasa panas banget dan sempat beberapa kali error. Jadi waktu itu udah rekam, gue yakin sih udah pencet, tapi di tengah-tengah ada error, dia nggak bisa nge-write ke micro SD-nya dan micro SD-nya jadi error corrupt dan ternyata harus di format ulang. Jadi itu rekaman nggak terselamatkan juga. Untungnya bukan rekaman yang liburan jauh lah, cuman motovlog doang waktu itu. Jadi ya udahlah. Dan dari situ gue juga lihat bahwa untuk brand tersebut berarti di segi firmware-nya masih belum siap juga. Padahal waktu itu gue beli si kameranya itu bukan yang baru pertama kali launching ya, udah sekitar 2 tahunan. Bahkan pas gue beli, keluar yang generasi ketiganya. Nah, selanjutnya gue juga pernah beli juga, ya sekarang gue masih pakai sih, tapi gue lagi mau jual kamera action cam paling kecil di dunia. Nah, itulah kata kuncinya. Itu menurut gue di low light-nya bener-bener parah sih. Maksudnya dibanding Osmo Pocket 3 ini jauh banget lah. Dan yang gue anehnya ini si brand tersebut itu kalau dia kasih iklan di sosial media itu, kalau teman-teman perhatiin di komentar itu pasti ada yang komen bahwa ini kayaknya bukan hasil dari si kamera ini karena terlalu bagus. Walaupun kita pakai udah sebaik mungkin, kayaknya susah untuk mendapat hasil yang sebagus itu di iklannya. Jadi gue agak-agak curiga nih, ini sebenarnya waktu bikin iklan nih bener nggak nih
pakai kamera itu gitu, karena yang namanya action cam, gimbal kamera kayak gini kan nggak bisa ganti body, nggak bisa ganti lensa, jadi pasti harusnya hasilnya itu identik. Nggak mungkin ada salah satu yang lebih bagus dan salah satu lebih jelek. Beda dengan kalau misalnya kita bicara review kamera mirrorless dengan banyak faktor. Kayak misalnya ilmu fotografinya atau mungkin penggunaan lensa yang berbeda, pasti hasilnya beda ya. Dan selanjutnya untuk gimbal kamera, gue juga sempet beli gimbal kamera yang merek dari China. Waktu itu masih angkatannya Osmo Pocket 2. Waktu itu gue beli dan itu juga hasilnya benar-benar gimana ya, memalukan loh untuk di-upload. Jadi gue jarang banget pakai akhirnya. Dan gimbalnya juga sering error. Waktu itu gue pakai buat bikin POV. Tapi setelah hasil jadi tuh biasa gimbalnya entah kenapa itu selalu muter ke arah kiri. Dan itu nggak pernah gue gerakin, padahal kayaknya joysticknya memang ada error. Jadi dia selalu mencet ke arah kiri. Dan ya akhirnya merekam sesuatu yang emang nggak penting gitu, karena yang ibaratnya objek yang mau gue rekam ada di sebelah tengah atau di kanan, dan dia merekam ke arah kiri gitu. Jadi sama sekali footage-nya nggak kepake juga. Dan ini yang bikin gue jadi agak males sih sebetulnya beli gimbal kamera lagi. Ditambah lagi pengalaman gue waktu itu pernah punya DJI Osmo yang waktu generasi pertama banget ya. Waktu itu masih gede banget dan sama sekali bukan segede pocket ini, kan kecil banget ya. Kalau dulu itu segede gimbal kayak yang untuk mirrorless ya. Dan itu hasilnya juga kurang bagus, dan akhirnya gue jual. Dari situ juga gue belajar bahwa si apps-nya juga waktu itu, karena gimbalnya belum ada layar, jadi hanya ngandelin aplikasi dari handphone. Jadi kalau misalnya handphonenya error ya udah itu harus restart lagi semua. Jadi nggak bisa kita lihat previewnya ya kalau nggak dikonekin ke handphone. Nah dari situ gue juga agak-agak trauma beli DJI lagi. Dan baru sekarang akhirnya setelah gue lihat review Osmo Pocket 3 ini dengan yang gue pakai sendiri, gue rasain ini bener-bener hasil yang orang lain pakai itu bisa gue dapetin dengan sama gitu. Jadi memang betul-betul yang di advertise atau yang diiklankan itu sesuai dengan barangnya. Dan ini memang harusnya kan begini ya, namanya kamera begini kan pasti yang pakai rata-rata pasti newbie yang cuman pengennya point and shoot lah istilahnya, jadi nggak mau belajar ini itu lagi, pengen yang simple. Nah jadi ini yang gue lihat DJI Osmo Pocket 3 ini, baik iklan dan faktanya produk aslinya itu hasilnya memang bagus gitu. Jadi sama sekali hasilnya tuh yang diiklanin bukan simulated, betul-betul asli dari device ini hasilnya gitu. Jadi bukan bikin iklan pakai kamera lain udah gitu bilangnya pakai produknya gitu, padahal bukan. Kalau ini betul-betul real sih. Oh ya, untuk footage-nya gue rekam di resolusi 4K maksimal ya, 60 fps, kecuali kalau misalnya posisi vertikal, tapi vertikal gue nggak masukin di sini karena itu untuk di reels aja sama di TikTok. Nah untuk colornya mostly gue pakai yang normal, tapi gue sempet juga cobain pakai di Log M. Dan untuk di ke Rec 709 itu teman-teman tinggal download, ada transcodersnya di website DJI, tinggal download, tinggal masukin LUT-nya itu langsung warnanya jadi yang Rec 709. Ini jujur aja gue sama sekali nggak bisa soal gradingnya, jadi ini sama sekali gue cuman nyobain doang dan sampai sekarang masih nggak ngerti sih bedanya apa, karena yang normal juga udah bagus gitu. Cuman tetap penasaran, pengen tahu bedanya yang pakai di Log M dengan yang normal gitu. Oh iya, ini gue baru notice ternyata ada beberapa klip yang jadi agak kekompres waktu gue kemarin bikin pakai DaVinci, dan sekarang gue voice over ini pakai Final Cut. Tapi kayaknya ada beberapa yang jadi turun kualitasnya. Jadi ini memang nggak menggambarkan kualitas asli si Osmo Pocket 3 ini. Beberapa ada yang kayak nggak terpengaruh, tapi beberapa ada yang kelihatan jadi agak kurang bagus. Gue nggak tahu kenapa. Tapi ya semoga teman-teman ada sedikit gambaran, dan ini memang gue hanya mau cerita aja sih dari pengalaman gue selama pakai 2 minggu itu. Dan perbandingannya dengan action cam atau gimbal kamera yang pernah gue punya sebelumnya. Next, kalau soal kelebihan, kayaknya ini gimbal kamera terbaik ya untuk 2023. Terbukti dengan banyak sekali peminatnya, dan dari hasil yang gue
dapetin juga. Ini memang hasil di low light ini keren banget sih, betul-betul bersih. Dan kayaknya sempat gue lihat ada yang bandingin sama iPhone 15 pun bisa cukup bersaing ya, walaupun dari segi harga nggak murah juga Osmo Pocket 3. Tapi iPhone 15 itu kalau yang Pro Max kan lumayan mahal ya, 20 juta lebih, hampir 2 kali lipatnya. Nah tapi kalau soal kekurangan, ini gua rasa bukan karena kekurangan juga ya, nggak bisa dibilang kekurangan, karena mungkin ada orang yang punya ekspektasi berlebihan, yang mengharapkan gimbal kamera itu bisa jadi kayak action kamera. Ini betul-betul menurut gua dua device yang nggak bisa disamain sih fungsinya. Atau mungkin kalau dibandingin sama handphone flagship kayak iPhone 15 Pro Max atau S23 Ultra, kekurangan yang pertama adalah nggak ada lensa yang bisa zoom, nggak ada optical zoom, hanya ada digital zoom. Dan nggak seberapa juga sih, itu cuman nge-crop doang, jadi hasilnya ya pastinya beda ya dengan yang bisa optical zoom. Cuman ya gue juga nggak kebayang sih kalau misalnya gimbal kamera gini, misalnya punya lensa wide, punya lensa normal, punya lensa tele, itu apakah bisa 3 lensa di satu gimbal head gitu, atau nggak tahu gimana ke depannya perkembangannya gimana. Tapi yang pasti kalau misalnya teman-teman pengen device yang bisa ngezoom untuk nonton konser misalnya, atau untuk foto bulan, nah mungkin ini device yang kurang cocok ya, karena memang nggak bisa zoom, cuman bisa digital zoom. Dan ya udah nggak begitu bagus juga sih, cuman kayak di zoom paksa aja gitu, pasti pecah hasilnya. Nah terus kekurangan yang kedua adalah ini nggak waterproof dan nggak ada weather shield ya pastinya, karena ini memang bukan action cam. Kalau action cam teman-teman bisa harapin waterproof dan weather resistant. Jadi ini memang untuk gimbal kamera jangan sampai dibawa kena air atau kena cipratan, kena hujan pun jangan. Karena memang kodratnya ya seperti itu. Namanya gimbal kamera ada mekaniknya, nggak mungkin bisa masuk air. Itu udah kayak kodratnya lah. Jangan mengharapkan gimbal kamera bisa anti air kayak action cam. Nah selanjutnya kalau untuk dari segi stabilization, ada yang kemarin sempat komen juga di video gue sebelumnya, katanya kalau misalnya jalan masih kelihatan angguk-angguknya. Ya kenapa? Karena ini hanya 3 axis gitu. Gue sempat baca juga kalau 4 axis mungkin bisa betul-betul smooth ya, waktu jalan nggak ada goyang sama sekali. Tapi ya mungkin ini karena gue newbie aja sih. Kalau misalnya teman-teman udah biasa pakai gimbal dan bisa jalan ala ninja yang nggak goyang atas bawahnya, itu mungkin bisa dapat hasil footage yang lebih smooth lagi ya. Tapi karena gue belum bisa kayak gitu, jadi gue di sini hanya nyoba sebagai ya newbie aja gitu. Teman-teman bisa lihat ya hasil newbie ya seperti ini gitu. Dan menurut gue sih masih cukup banget ya untuk moving dengan gerakan atas bawah sedikit goyang, masih wajar. Tapi ya mungkin penilaian orang beda-beda ya. Tapi untuk low light ini jauh lebih bagus dengan gimbal mekanik ya dibanding dengan digital image stabilization. Di yang action camera sebelah yang 360 derajat itu kalau pakai stabilizationnya, kalau low light itu kacau deh parah. Bisa dibilang nggak kepake juga karena jadi aneh. AI mungkin masih kurang mateng ya, jadi tetap untuk stabilization di low light itu gue lebih pilih yang mechanical kayak gini, ada gimbalnya, jadi bukan dengan digital image stabilization. Nah tadi setelah yang pertama tadi kekurangannya nggak ada lensa zoom, yang kedua tidak waterproof atau weather resistant, dan yang ketiga stabilization yang buat beberapa orang masih kurang smooth, walaupun menurut gue ini udah cukup banget. Nah kekurangan yang keempat adalah untuk file ini memang cukup gede, tapi balik lagi ke kualitas resolusi yang teman-teman pilih. Kalau untuk 4K 60 fps pastinya gede banget. Ini gue selama 2 minggu kemarin, ini total file yang gue pindahin kemarin dari 2 memory card, masing-masing memory card yang 256 GB,
itu dapet 375 GB gua rekam selama 2 minggu. Dengan total clips cukup banyak sih. Jadi buat teman-teman yang ada rencana liburan dan mau full rekam pakai Osmo Pocket 3, gue saranin teman-teman untuk siapin memory card untuk 1 minggu itu 256 GB. Nah, kekurangan yang kelima adalah dari segi ketahanan baterai ya. Ini untuk misalnya satu hari itu gue jalan-jalan, itu butuh baterai internal pasti habis di setengah jalan. Dan kemudian gue pakai yang battery handle-nya itu sampai habis juga biasanya. Nah, tapi untuk sampai pulang lagi ke hotel di hari itu, biasa gue masih punya baterai sisa sekitar 20-30% lah. Jadi untuk satu hari jalan-jalan dengan rekam yang cukup intensif, walaupun ya paling gue makan sehari 2 kali misalnya dengan snack-snack, dan gue rekam suasana jalan-jalan itu, pokoknya habis baterai internal satu dari full dan battery handle juga sampai habis. Tapi itu kan sistemnya itu battery handle itu kayak power bank sebetulnya. Jadi ngecas baterai utama. Dan ini ngecasnya cukup cepet ya. Jadi sebentar aja udah full, baterai handle-nya bisa copot lagi dan kita bisa lanjut pakai baterai internal lagi. Nah, mungkin yang jadi pertimbangan adalah kalau misalnya kita udah pakai ini Osmo Pocket bertahun-tahun dan baterainya ini karena baterai internal, kita nggak bisa ganti sembarangan. Nah, ini nggak tahu nih si baterai ini bakal drop dalam berapa lama. Tapi dari yang gua rasain waktu ngerekam itu 4K nggak terlalu panas ya, nggak sepanas action cam merek sebelah, itu berasa banget panasnya. Tapi kalau Osmo Pocket 3 ini hanya anget aja lah, nggak sampai yang panas banget. Jadi mungkin bakal lebih awet ya. Oh ya, selama proses charging walaupun pakai battery handle itu teman-teman bisa sambil ngerekam juga. Dan ini kalau misalnya teman-teman nggak beli yang creator combo, itu kalau teman-teman ngecas pakai power bank juga bisa, dan bisa tetap dipakai ngerekam sambil ngecas. Tapi pastinya ini bisa mengurangi umur baterai ya, karena panas dicas terus kan. Nah, untuk kekurangan kayaknya cuma itu aja ya yang gua rasain. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada yang udah sama-sama pakai Osmo Pocket 3 juga, mungkin bisa sumbang komentar di bawah untuk kekurangan apa sih yang teman-teman rasain. Mungkin ada yang berbeda dengan yang gua rasain. Teman-teman bisa tulis di bawah. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman suka vlogging untuk nge-review makanan misalnya, nah, Osmo Pocket ini punya fitur autofocus yang menurut gue cukup cepet ya. Jadi kalau misalnya kayak kita ambil makanan terus kita mau lebih deket, untuk autofocus itu dia lebih cepet dan akurat ya. Tapi kalau misalnya objeknya agak banyak, memang kadang-kadang suka agak lambat. Tapi ini masih oke banget sih, mirip kayak handphone lah. Dan karena ukuran sensor 1 inci, ini masih dapat sedikit bokeh ya. Jadi bokehnya itu alami, bukan bokeh buatan. Jadi kalau misalnya kita ngezoom in makanan yang ukurannya seperti ini misalnya, nah kelihatan ya untuk di backgroundnya itu agak blur. Dan ini asli, bukan bokeh-bokehan palsu. Jadi buat teman-teman food blogger, ini kalau misalnya lagi liburan, pakai Osmo Pocket 3 ini kepake banget sih. Ya, langsung kelihatan ada bokeh di belakangnya. Mirip kayak handphone, tapi kalau handphone kan biasanya bokehnya tuh buatan, kalau ini bokehnya asli. Nah, yang selanjutnya gue bakal kasih contoh juga waktu gue vlogging dengan selfie ya. Dan itu gue pakai wide angle lens ditambah dengan suaranya gue rekam pakai DJI Mic 2 transmitter. Teman-teman bisa cek hasilnya di footage berikut. Oh ya, restoran Yakiniku ini yang 298 Premium ini tadinya itu bukanya di Namba seinget gue. Tapi ini nggak tahu kenapa pindah ke daerah sini. Gue pernah kesana waktu dulu sebelum pandemi ya, dan sekarang gue mau coba kesana lagi. Walaupun memang kalau kualitas daging sih STD lah ya, tapi ya lumayan lah. Apalagi all you can eat di Jepang murah, cuma sekitar 100 ribuan. Oh ya, ini gue lagi nyobain pakai wide angle lensnya. Mungkin teman-teman bisa lihat ini agak sedikit distorsi di ujung-ujungnya. Tapi ini field of view-nya jauh lebih lebar ya. Jadi untuk vlogging yang dipegang tangan kayak gini, ini lebih area field of view-nya bisa jadi lebih gede. Dan seperti biasa gue pakai DJI Mic 2-nya. Ini gue pakai windscreen karena hari ini lagi banyak banget anginnya, lagi kenceng gitu, supaya hasil rekaman suaranya tetap bagus.
teman-teman bisa lihat nih, gedungnya di atas ini. Nah, gitu. Jadi tengahnya tuh bolong gitu, kayak huruf U kebalik. Coba ke atas ya. Nah itu tadi ya untuk contoh hasil selfie vlogging. Jadi itu autofokusnya betul-betul fokus ke muka. Dan di bagian yang kayak di backgroundnya itu, bokeh juga lumayan berasa ya bokehnya. Dan bokehnya asli. Dan untuk hasil suara DJI Mic 2-nya, di kondisi yang waktu itu sangat berangin ya, itu kalau nggak pakai windscreen, pasti hasilnya bakal kurang bagus ya, karena ada suara angin biasanya masuk. Tapi itu karena gue pakai windscreen-nya, ternyata hasilnya betul-betul bersih ya. Jadi memang buat gue pribadi, untuk teman-teman yang suka vlogging dengan ngomong langsung ke kamera, gue saranin teman-teman langsung ambil paket yang creator combo aja. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman pakai wireless mic lain, sebetulnya bisa aja pakai DJI mic yang pertama itu bisa juga, tapi teman-teman harus colokin lagi receivernya. Itu yang bikin menurut gue jadi repot. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai yang dari creator combo itu, receivernya udah built-in di dalam Osmo Pocket 3-nya. Jadi tinggal auto connect, betul-betul semuanya simple, wireless, tanpa harus colok-colok receiver lagi. Di situ kelebihannya menurut gua, kenapa creator combo ini lebih worth it dibanding yang basic. Dan juga gue sempat lihat juga harga wide angle lens, harga battery handle itu kalau misalnya teman-teman beli terpisah itu harganya jauh lebih mahal di total-total. Dan harga DJI Mic 2 transmitter itu belum keluar, dan kemungkinan bakal di 1,5 jutaan. Jadi dengan selisih sekitar 2 jutaan kalau teman-teman dapat di harga normal, itu worth it banget teman-teman langsung ngambil yang creator combo. Nggak akan nyesel deh. Oh ya, by the way, ini ada cerita lucu juga sih. Jadi si Osmo Pocket 3 ini kan lagi langka banget ya. Dan setelah gua pulang dari Jepang kemarin, memang gua untuk sehari-hari mungkin nggak terlalu pakai ya si Osmo Pocket 3 ini. Dan kebetulan ada salah satu subscriber gua yang nanya gitu, ini Osmo Pocket ini dijual nggak? Dan dia berani beli di 12,5 juta. Akhirnya gue jual. Cukup cukup apa ya, tadi awal gue nggak mau jual sih karena gue pikir takut perlu lagi kan, dan memang gue belum puas juga sih pakainya sebetulnya. Tapi karena penawarannya cukup menarik, jadi ya udah gue jual di 12,5 juta dengan kondisi bekas ya, tapi ya masih kayak baru lah, orang baru dipakai 2 minggu. Ini pengalaman yang cukup ajaib juga sih, karena barangnya susah, jadi orang untuk yang bekas pun berani lebih mahal daripada harga baru ya, karena barunya nggak ada barang gitu. Nah mungkin gue bakal beli lagi Osmo Pocket 3-nya kalau nanti mau liburan lagi, dan mungkin nanti kalau harganya udah lebih stabil dan stoknya udah banyak. Dan untuk sekarang karena gue memang nggak akan pakai dulu, jadi udah gue jual dulu aja. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman yang kebetulan mau beli Osmo Pocket 3 atau yang masih bingung mau beli yang basic edition atau yang creator combo. Semoga videonya membantu. Kalau misalnya teman-teman masih ada saran, kritik, dan pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Tapi gue harap teman-teman nonton dulu dari awal sampai habis, karena pertanyaan yang udah gue jawab di video ini nggak akan gue jawab lagi di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.